Tapi keren sih bisa toko kripto dilirik sama Binance, itu yang saya luar biasa keren banget gitu. Dan bahkan mungkin ada beberapa anggapan orang nih toko kripto itu adalah Binance-nya di Indonesia. Jadi mereka itu bikin platform di Indonesia namanya toko kripto, banyak yang belum tahu gitu. Makanya di sini dijelaskan nih langsung sama foundernya toko kripto. Iya, jadi keren bener. Mungkin saya sedikit buka ya. Ini khusus hanya di channelnya Pak Wira. Keren nih, thank you banget. Salah satu indikator atau salah satu parameter yang membuat Binance akhirnya tertarik ke toko kripto adalah Halo good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya bersama tokoh yang sangat inspiratif, founder dari platform perdagangan aset digital di Indonesia, yaitu toko kripto, salah satu yang terbesar di Indonesia. Inilah beliau, Bro Teguh Kurniawan Harmanda. Terima kasih Pak Wira. Apa kabar brother? Sehat Pak, alhamdulillah. Apa kabar Pak? Wah, selalu luar biasa. Luar biasa. Dan hari ini saya sengaja bawa catatan. Biasanya saya kalau wawancara atau diskusi nih langsung. Karena takut ada poin-poin yang ketinggalan. Jadi saya catat, nggak apa-apa ya. Boleh Pak, silakan. Kita santai aja, ngobrol santai. Dan pertama boleh dikenalkan dulu siapa seorang Teguh Kurniawan Harmanda ini? Baik, thank you, terima kasih Pak Wira. Saya itu Teguh Kurniawan Harmanda. Tadi juga udah disampaikan, terima kasih. Saya memang besar di startup Pak. Dari awal udah hampir lebih dari 10 tahun mulai karir itu di startup gitu. Nah, lantas terakhir partner saya yang di luar, yang di Singapura itu bertanya ke saya tuh di 2017. Pernah tahu nggak Bitcoin itu apa gitu. Nah, saya memang dasarnya memang fokusnya untuk di startup yang konvensional. Saya bilang ini satu hal yang baru buat saya. Tapi akhirnya kemudian kita explore dan kita melihat bahwa ada peluang yang besar di Indonesia saat itu. Nah, akhirnya kita sepakat, mulailah kita buat yang namanya toko kripto gitu. Jadi saya pribadi memang latar belakangnya adalah dari IT. Dari basic sarjana saya IT, terus kemudian saya lanjut ke bisnis juga gitu, dan saya akhirnya full di dunia startup. Dunia startup ini keren banget. Kayak gitu Pak. Terus apa sih, mungkin ada yang pengen tahu nih, apa sih sebenarnya toko kripto itu? Ya, toko kripto itu lebih sederhana lagi, kita adalah seperti marketplace, tempat atau platform untuk mempertemukan orang yang ingin membeli Bitcoin atau aset kripto lainnya dengan orang yang ingin menjual. Jadi mungkin kurang lebih hampir sama seperti marketplace yang lain gitu. Kita itu tidak memiliki barangnya, tetapi kita memiliki sebuah teknologi, di mana teknologi itulah yang untuk mempertemukan orang yang ingin membeli dan orang yang ingin menjual gitu. Nah, ketika orang ingin membeli dan orang ingin menjual ini bertemu, maka di situ kita istilahnya sebagai perantaranya. Karena kan kita tahu bahwa Bitcoin, Ethereum, yang bajunya udah kece banget nih kan. Sengaja biar matching. Saya malah nggak pakai nih. Nah, jadi Bitcoin dan Ethereum itu kan intangible ya. Sesuatu barang virtual atau digital yang nggak bisa dipegang gitu. Nggak ada fisiknya. Betul. Nah, lantas gimana caranya untuk bisa membeli dan menjual? Nah, betul lah yang namanya platform. Nah, kami toko kripto kita bertindak sebagai platformnya, Pak. Keren banget. Seperti itu. Terus sejak kapan toko kripto ini berdiri gitu? Ya, jadi kami itu tadi yang saya juga udah sampaikan di 2017 saya diajak gitu, ditanya, baru kemudian di 2018 tepatnya kita mulai untuk membangun platform gitu, platform kita 2018 awal, terus kemudian di 2018 pertengahan kita sudah mulai melakukan early user gitu. Jadi kita untuk teman, family and friend, untuk mereka bisa coba tentang platform kita. Dan kita final release itu di September 2018 Pak. 2018. Jadi agak lumayan ya, 6 bulan untuk kita develop, terus kemudian 3 bulan kemudian kita komersil seperti itu. Nah, ya ini langkah yang cepat sebenarnya gitu. Karena terus terang untuk membangun sebuah sistem perdagangan kayak toko kripto itu bukan kayak saya membuat aplikasi sebuah produk lainnya gitu ya. Karena memang kita membutuhkan sebuah presisi terhadap produk, karena
perdagangan aset kripto ini 24 jam, Pak. Jadi Iya. kalau misalnya sistem ini dibangun tidak kuat gitu, Betul. itu pasti akan lebih ini ya, akan lebih sering untuk maintenance atau kemudian agak-agak susah lah untuk kemudian bisa bertahan kayak gitu, Pak. Benar-benar. Terus kenapa bisa kepikiran mau terjun di bisnis yang mungkin bagi sebagian orang masih awam ya? Betul. Masih agak kurang dikenal gitu. Iya. Itu Apa yang menyebabkan bisa Iya. seorang 2017 itu saya diskusi pun agak panjang, Panjang, tuh, ya? dengan partner saya gitu, sampai saya bilang bahwa ini aman kan gitu. Saya bilang saya nggak mau masuk penjara loh gitu. Karena jangankan di 2017 ya, Iya. yang sekarang aja orang masih kadang-kadang bertanya apakah aset kripto ini Apa sih legal, Iya, legal. sah, Benar. segala macam, padahal udah jelas-jelas dari aturannya sudah ada gitu ada. ya. Nah, imagine di 2017 saya diajak ngobrol tentang aset kripto gitu. Saat itu kan masih cryptocurrency. Nah, ya saya cukup yakin bahwa sebuah teknologi itu pasti akan punya counter. upgrade gitu, Upgrade. Oh, iya. revolusi ke depan gitu. Nah, Betul. dan ketika kita ngomongin sebuah perkembangan, maka kita nggak bisa hanya stuck di situ saja ya, Pak. Iya, betul. Contoh misalnya termasuk perdagangan stock market gitu ya. Stock market sekarang juga ada alternatif lainnya juga kan. Itu adalah aset kripto ini tadi. Jadi perjalannya waktu pasti akan ada perkembangan-perkembangan. Nah, kalau saya pribadi saya melihat bahwa perkembangan ini tadi ini sejalan dengan industri yang berkembang gitu, Pak. Contoh, saya ambil contoh seperti di 2011 atau 2010 lah, 2010-2011. Orang masih nggak tahu, orang masih bertanya apa sih sebenarnya startup. Iya kan, betul. saat itu gitu. Orang masih nggak tahu, termasuk ketika saya lulus kuliah, kemudian saya mau masuk ke startup di 2009-2008, itu juga orang tua pasti bertanya gitu, apaan sih startup? Perusahaan apa gitu? Betul. Tetapi kalau misalnya kita refer ke sekarang, anak kuliah itu pasti tujuan pertama, Pak. Iya. Saya mau Pengen kuliah bikin startup. Iya, bikin startup. Iya. Saya mau kerja di startup. Nah, Betul. kurang lebih hampir sama, Pak. Jadi industri aset kripto atau blockchain saat ini ya, atau di 2 tahun yang lalu itu hampir sama kayak startup di awal-awal. Di awal-awal. Jadi Betul. kalau saya boleh bilang nanti untuk beberapa tahun ke depan, mungkin Pak Wira juga sepakat ya, Iya. bahwa industri ini pasti akan lebih boom lagi. Pasti banget. Nah, Pasti banget. dan ketika kita ngomongin boomnya ya tinggal di awal ini siapa nih cepet-cepetan untuk masuk Mulai nih, dari ya awal. kan? Nah, itu yang kemudian membuat saya lebih yakin lah, Semangat juga percaya ya, diri gitu. lah kayak gitu, Pak. Gitu. Keren. Terus mengenai legalitas nih, Oke. legalitas dari toko kripto gitu. Apa yang udah di legalitas ya? Iya, tadi saya juga udah bilang karena saya itu tipikal orang yang sedikit parno nih Iya. dengan aturan-aturan. Kami itu di toko kripto mulai beroperasional di 2018 tadi saya bilang. Itu belum ada aturannya. Belum ada aturan. Nah, kemudian berjalannya waktu, akhirnya pemerintah Indonesia tuh mulai menggodok nih, Pak, aturan-aturannya. Jadi di 2018 pertengahan 2018 pertengahan itu kita udah mulai diundang nih oleh government untuk bagaimana kita bisa merumuskan sebuah aturan yang mendukung tentang industri perdagangan aset kripto di Indonesia gitu. Nah, akhirnya dari tarik ulur pemerintah, apakah ini dibawa ke ranahnya OJK ataukah ini dibawa ranahnya BI. Iya. Nah, akhirnya industri aset kripto itu dibawa ke ranahnya Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, di Kementerian Perdagangan itu dibuat sebuah peraturan menteri nomor 99 tahun 2018. Itu udah jelas dikatakan bahwa aset kripto di Indonesia itu dianggap sebagai sebuah komoditi. Komoditi. Jadi kripto itu Iya. dianggap sebagai komoditi. Komoditi. Nah, kemudian di 2019 awal, di Februari 2019 lahir peraturan nomor 5 2019 itu di bawah Bapepti. Jadi Bapepti. kalau kita ngomongin silsilah, Bapepti itu di bawah Kementerian Perdagangan, Pak. Iya. Nah, di bawah Bapepti ini langsung ada aturan yang spesifik, aturan teknisnya. Jadi kalau tadi di Kementerian Perdagangan itu lebih ke payung hukumnya, kalau di Bapepti itu lebih ke teknisnya, Pak. Nah, teknisnya itu barulah kemudian diatur. Di situ ada exchange-nya, di situ ada siapa sih yang kemudian disebut sebagai nasabah, siapa yang disebut sebagai exchange atau pedagang. Terus kemudian di situ ada bursa, clearing, kustodian dan pihak-pihak lainnya, Pak. Jadi di dalam aturan nomor 5 2019 itu dijabarkan
bagaimana proses mekanisme terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Jadi kalau kita boleh bilang bahwa setelah Februari 2019 perdagangan aset kripto di Indonesia itu sudah sah demi hukum. Iya. Kayak gitu. Betul. Banyak orang yang nggak tahu antara Bapepti, Badan Perdagangan Berjangka Komoditi kalau nggak salah ya, sama OJK. Jadi orang kok ini perdagangan Bitcoin dan sejenisnya nggak ada di OJK, padahal mereka mungkin nggak tahu sebenarnya emang dia harusnya di bawah Bapepti karena dia dianggap sebagai sebuah komoditi gitu. Betul. Komoditi yang diperdagangkan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau OJK itu kan kita boleh bilang secara spesifik ke arah finance-nya, secara langsung finance. Jadi kalau saya mungkin lebih sederhana bahasanya legal-legalan, finance. Jadi keuangan lah ya di situ. Yang berhubungan dengan keuangan. Yang berhubungan dengan keuangan. Sedangkan di Bapepti ini kan komoditi. Nah, saya juga awalnya bertanya, kenapa kripto ini di bawah komoditi? Awalnya saya juga bertanya, Pak. Nah, ternyata saya baca tuh aturannya. Saya sampai baca aturan tentang apa sih sebenarnya yang bisa dianggap sebagai komoditi. Nah, ternyata oksigen yang kita hirup itu pun bisa dianggap sebagai komoditi, Pak. Jadi, aset kripto pun itu juga nggak ada larangannya untuk dibawa sebagai komoditi. Nah, ternyata pemerintah Indonesia juga mengambil peran dari referensi dari negara-negara lainnya, Pak Wira. Jadi contoh, ada beberapa negara lainnya, contoh kayak Kolombia, mereka itu membawa aset kripto itu sebagai komoditi, Pak. Oh, jadi belajar ya dari... Betul, jadi nggak hanya Indonesia nih, karena aset kripto ini kan diakuin menjadi dua hal. Ada menjadi sebagai alat transaksi, ya kan? Berarti dianggap sebagai currency, dan kemudian yang kedua adalah dianggap sebagai komoditi atau sebagai aset gitu. Kenapa kemudian aset? Karena kalau kita tahu seperti Bitcoin, harganya kan kadang naik, kadang turun. Sama seperti Pak Wira punya emas nih, misalnya 10 kilo, ya kan? Nah, harganya kan bisa naik, bisa turun. Jadi begitulah perlakuan terhadap aset kripto di Indonesia. Iya. Dan itu nggak mudah ya untuk melobi regulasi dalam hal ini pemerintah untuk bisa mensahkan lewat Bapepti. Itu kayaknya lobby-lobbynya ini banget. Kalau itu memang saya perlu akuin bahwa pelaku dari industri-industri sebelumnya itu punya kemauan yang hebat ya Pak. Jadi saya juga terus terang bukan orang yang sedari awal gitu untuk merintis gitu. Tetapi memang udah ada pihak-pihak mendorong dari awal. Yang mendorong dari awal dan kemudian pas momentumnya di saat industri aset kripto lagi berkembangnya di Indonesia, nah barulah kemudian aturan itu ada. Iya, benar. Terus kira-kira nih di toko kripto sendiri ada berapa member nih? Kita di toko kripto sekarang hampir 150.000 Pak sekarang. 150.000? Iya, 150.000 member kita. Itu kita sekali lagi kita memang masih baru gitu. Momentumnya kita mulai berkembang juga hitungan 1,5 tahun yang lalu gitu. Nah, itu yang kemudian kita terus membawa industri aset kripto ini tidak hanya sebagai sisi bisnisnya saja. Betul. Kalau kami di toko kripto kita membawa ini sebagai sisi edukasinya, Pak. Karena kalau kita berpikir tentang bisnisnya, maka akan banyak orang yang ketinggalan informasi gitu. Karena saya terus terang bilang bahwa belum tentu orang yang bermain di bursa efek atau bermain di stock market, mereka mengerti bagaimana bermain di aset kripto, ya kan? Bener. Mungkin itu analoginya seperti itu. Nah, itu yang kemudian dari awal kita fokus untuk bisa mengedukasi, Pak. Nah, jadi kalau kita boleh sampaikan dengan jumlah user yang memang masih belum besar gitu ya, tetapi kita punya komunitas yang solid gitu. Terus kemudian active tradingnya juga baik gitu, karena kita ingin membentuk sebuah kualitas dari sebuah perdagangan aset kripto gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar untuk orang mendapatkan hype-nya saja nih Pak. Jadi bukan yang Bitcoin lagi naik nih gitu. Oh, saya masuk. Ikutan gitu. Enggak. Justru memang dari toko kripto kita ingin membentuk sebuah ekosistem yang mature terhadap perdagangan aset kripto. Betul. Kayak gitu. Jadi dengan user yang memang belum luar biasa banyak gitu. Tetapi kita akuin sekarang kita confident lah untuk kita bisa menjadi salah satu yang termasuk yang paling besar ya. Iya. Keren sih. Dan emang edukasi itu penting karena ini masih dibilang baru, perlu pengenalan yang ekstra untuk mengenalkan toko kripto dan aset digital. Betul Pak. Boleh tahu nggak volume transaksinya nih di volume transaksi kita? Oke.
volume transaksi kita syukurnya ini lagi jaya-jayanya ya bahasanya ya. Tapi boleh tahu ya? Boleh. Jadi mungkin saya juga cerita sejarah dulu. Apa namanya, di awal memang toko kripto kita punya platform yang mandiri. Jadi kita rancang sendiri, kita bangun sendiri. Lantas kemudian juga mungkin kalau saya mungkin boleh share juga, kami di toko kripto kita berpartner nih dengan Binance gitu kan. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada pertanyaan lainnya itu nggak apa-apa, saya singgung dulu ya. Jadi setelah kemudian kita punya platform, sistem teknologi yang kuat gitu, jumlah perdagangan kita naik Pak. Melonjak. Iya, melonjak. Jadi sekali lagi saya bisa yakinkan bahwa kualitas sebuah produk, kualitas sebuah platform itu juga menentukan seberapa kualitas user yang akan bertrading Pak. Jadi di kita begitu kita integrasi ke teknologi partner kita gitu ya, kita kolaborasi bersama. Nah, perdagangan kita itu sekarang Pak rata-rata itu ada di angka 8 sampai 12 juta US dollar per harinya Pak sekarang. 8 sampai 12 juta US dollar. Iya, per hari sekarang. Nah, itu balik lagi ya, kadang-kadang kan volatile lah ya. Maksudnya ya naik, kadang-kadang turun gitu. Pasti gitu. Tapi gitu ya. Tapi kalau boleh dijabarkan sekitar hampir 200 juta US dollar per bulan. Per bulan 200 juta lebih gitu. Nah, sekali lagi ini juga dari platform kita yang kita mampu untuk bisa mengakomodir transaksi yang banyak itu sih Pak. Iya. Keren ya. Tadi udah disinggung sedikit dan sekalian saya pengen tahu nih. Dengar-dengar kan toko kripto ini ada hubungan nih dengan Binance. Salah satu mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu, ada Binance itu dia merupakan platform perdagangan aset kripto terbesar di dunia. Betul. Dan saya dengar ada hubungannya nih sama toko kripto. Bisa diceritakan, brother? Ya, jadi banyak orang yang bahkan media pun agak kadang-kadang salah nih untuk membuat sebuah framing artikel gitu. Jadi kami di toko kripto kita bukan diakuisisi. Nah, jadi saya pun sampai dipanggil nih sama government sampai Bapepti. Wah, kalian dibeli ya sama Binance? Enggak lah, saya bilang. Jadi Binance itu masuk ke toko kripto layaknya seperti investor pada umumnya. Jadi seperti di startup lah. Jadi nggak ada bedanya. Ibaratnya kalau misalnya ada sebuah startup, ada SoftBank masuk, misalnya kayak gitu ya kan. Nah, kurang lebih hampir sama gitu. Toko kripto kita masih memegang majority dari total yang ada sekarang gitu di toko kripto. Nah, tidak hanya tentang capital injection, tetapi paling awal yang kami pikirkan adalah di toko kripto bagaimana platform yang powerful yang dimiliki oleh Binance, kemudian kami bisa adopsi Pak sebenarnya. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Jadi kalau kita ngomongin tentang sebuah investasi, kita juga bukan hanya melihat dari sisi uangnya saja, betul, ya kan? Tapi kita juga lihat dari sisi networknya bagaimana, sisi dari teknologi platformnya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi keuntungan bagi kami Pak sebenarnya. Jadi setelah proses itu berjalan, ya akhirnya terbukti nih toko kripto ya kita udah mulai kuat dari segi pondasi. Nah sekarang kita bangun nih rangkaian-rangkaiannya untuk kita bisa lebih kuat lagi sih. Keren. Kayak gitu. Jadi sama seperti startup pada umumnya yang kemudian ada pihak yang tertarik untuk bisa invest gitu. Investnya tidak hanya dalam capital injection, tapi juga invest dari segi teknologi, terus kemudian dari segi knowledge-nya juga ya. Dan kita pengen buat satu hal yang menjadi penting ya. Kita pengen buat di Indonesia ini memiliki sebuah standar industri aset kripto kelas dunia, Pak. Keren. Itu yang kita pengen, karena kalau kita boleh melihat yang ada sekarang, user atau nasabah Indonesia ini sudah sangat mengerti tentang investasi, saya bilang secara umum ya. Betul. Secara umum. Tetapi mereka ini kadang-kadang suka bias ketika kita ngomongin tentang capital market gitu ya, tentang apalagi tentang aset kripto. Nah, disitulah kami punya tanggung jawab nih untuk bisa membawa informasi-informasi yang dari luar yang baik untuk kita bawa ke Indonesia, untuk kemudian kita bisa sampaikan kenalkan ke masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen masyarakat Indonesia jadi lebih mengerti lagi apa sebenarnya aset kripto, standarisasinya itu kita buat lebih tinggi, Pak.
Seperti itu. Tapi keren sih bisa toko kripto dilirik sama Binance, itu yang saya aduh luar biasa keren banget gitu. Dan bahkan mungkin ada beberapa anggapan orang nih toko kripto itu adalah Binance-nya di Indonesia. Jadi mereka itu bikin platform di Indonesia namanya toko kripto, banyak yang belum tahu gitu. Oke. Makanya di sini dijelaskan nih langsung sama foundernya toko kripto. Iya, jadi keren bener. Jadi mungkin gini Pak, mungkin saya sedikit buka ya. Ini khusus hanya di channelnya Pak Wira. Wih, keren nih, thank you banget. Salah satu indikator atau salah satu parameter yang membuat Binance akhirnya tertarik ke toko kripto adalah kami di toko kripto memiliki komitmen yang kuat untuk bisa mengikuti aturan yang ada, Pak. Oh. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan atau mungkin dari penikmat channel subscribernya Pak Wira juga tahu bahwa kami di toko kripto ini adalah pedagang aset pertama yang mendapatkan izin terdaftar dari Bapepti. Jadi sekarang kan izin terdaftar itu ada 13 yang terdaftar di Bapepti. Kami di toko kripto itu nomor 1, Pak. Yang pertama. Wih, keren. Nah, jadi belum tentu yang terbesar menjadi yang pertama loh. Betul. Tapi calon yang terbesar. jadi kami di toko kripto komitmen kami untuk kita mengikuti aturan yang ada. Nah, salah satunya adalah kami mendaftar yang pertama, Pak. Dan akhirnya kita disetujui untuk yang menjadi pertama gitu. Yang kalau sekarang bilangnya bukan berizin tapi terdaftar di Bapepti. Nah, dari situ akhirnya dari Binance ngelihat komitmennya, siapa orangnya, ya kan? Bagaimana cara kami untuk bisa mengedukasi market itu juga penting, Pak. Jadi balik lagi bahwa bisnis is a business gitu. Tapi advocate is another thing. Jadi kalau kita ngomongin tentang edukasi, advocacy, itu sesuatu hal yang mestinya harus sinergi ya gitu. Nah, kami di toko kripto melakukannya. Nah, dari situlah intinya dari Binance melihat bahwa memang mereka nggak salah pilih partner lah. Intinya kayak gitu, Pak. Jadi mereka nggak salah pilih partner. Lahirlah kemudian sebuah kesepakatan lah. Tapi adapun Binance di Indonesia dulunya ada gitu. Tetapi karena memang Binance di Indonesia yang sudah beroperasi itu mendapat sebuah bahasanya itu warning ya. Warning dari Bapepti bahwa karena kan memang mereka tidak mendaftarkan dari entitasnya Binance gitu. Nah, akhirnya ya udah sekarang kamilah di toko kripto yang kemudian menjalankan roda dari perdagangan aset kripto atau industri itu. Jadi sekali lagi berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin Binance mereka Binance sendiri gitu. Toko kripto ya toko kripto sendiri. Betul. Wah, itu makanya banyak orang yang salah. Betul. Thank you udah diklarifikasi loh. Terus yang kerennya brother kita ini ketua asosiasi ya perdagangan aset kripto atau gimana, bisa dijelaskan? Sekarang itu saya ini Pak dijebak. Jadi enggak. Jadi dari teman-teman di perdagangan aset kripto gitu, kita ada 13 di situ dan majority dari pedagang aset itu ada di asosiasi gitu. Nah, ini kita lagi berusaha untuk semuanya bisa masuk dalam satu naungan yang sama penting. Nah, kenapa kemudian Aspakrindo namanya, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, itu kita gagas agar ini bisa bersinergi dengan pemerintah sebenarnya, Pak. Jadi antara industri dan Bapepti secara spesifik itu terjalin komunikasi yang bagus. Ada penyambung lidahnya ya. Betul. Jadi ada perpanjangan tangannya ya. Nah, kalau di Bapepti itu sebenarnya mereka juga ada yang namanya Aspektindo. Jadi perdagangan berjangka pun mereka udah ada asosiasinya, Pak. Nah, jadi kita melihat bahwa sepertinya toko kripto, terus kemudian ada rekeningku, ada Pintu, ada Thrift, ada Indonesia Digital Exchange, ada Binokto, ada macam-macam tuh. Nah, kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita gagas gitu. Dan akhirnya respon pemerintah baik. Jadi dari Bapepti kita beberapa kali membuat sebuah edukasi bersama gitu. Terus kemudian dari PPATK kita diundang untuk sosialisasi tentang penerapan APU PPT. APU PPT itu anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, itu kita juga diundang nih untuk dalam edukasi tersebut gitu. Jadi peran sekali lagi bahwa peran dari asosiasi itu sangat penting dan krusial di dalam sebuah industri. Nah, itu yang kita coba bangun gitu, Pak. Oh iya, keren. Mantap bener ini kisahnya. Kita bicara masuk lagi ke cryptocurrency gitu. Mungkin kan banyak orang yang belum tahu. Taunya mungkin Bitcoin nih.
Iya. Ini Bitcoin. Bitcoin, apa sih sebenarnya Bitcoin dan cryptocurrency? Apakah sama atau mungkin berbeda atau gimana? Bisa dijelaskan dan apa ya yang di belakang layarnya itu teknologinya? Mungkin brother kita bisa jelaskan. Kalau saya mungkin selalu akan bilang bahwa Bitcoin itu adalah apa ya? Bitcoin is a mother coin gitu, Pak. Jadi dia pionirnya ya. Pionirnya. Ibu-ibunya koin lah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!